Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Sengaja kami datang dari Jakarta untuk ke Desa Wowah Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Beliau di samping kanan saya yang sangat gagah pakai baju merah adalah Bapak Sofyan AR, Kepala Desa Wowah Tamboli. Didampingi adalah dari Ketua BPD, kemudian kepala dusun dan warganya, bahkan ada ibu desa yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami ingin melakukan wawancara khusus sambil santai kepada Bapak Desa, karena kami melihat begitu keceriaan warga kita. Coba lihat anak-anak kita begitu ceria berenang, tapi yang sangat mengancam dalam diri anak-anak bahkan ibu-ibu. Dulu ini lokasi sampai di pasir ada gunungan sana. 70 meter dari kita berdiri adalah tempat pemukiman warga. Sudah 2 baris penduduk pemukiman habis digerus atau abrasi oleh gelombang ombak, namanya ombak angin barat. Bahkan ada pengakuan ibu-ibu bahwa di lokasi ini dulu pernah menanam ribuan kubik batu tapi tenggelam karena tergerus. Harapan kita, kehadiran pemerintah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Desa, Bapak yang sangat peduli dengan rakyatnya. Kami dengar sudah melakukan aspirasi. Aspirasi apa yang Bapak lakukan demi supaya di sini Pak, apakah ditanggul atau ada pemecah ombak? Ya, betul. Saya selaku Kepala Desa Wowah Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menangani ini, prihatin masyarakat. Perhatian saya terhadap desa kami ini, desa kecil ini, itu salah satunya adalah abrasi pantai. Abrasi pantai ini jujur kami sangat membutuhkan. Saya selaku kepala desa bersama masyarakat tiada henti-hentinya mengimpikan, meminta, bahkan kami sudah berbagai macam kami lakukan, mulai dari kabupaten sampai tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional kami sudah membuat proposal. Kabupaten, provinsi, nasional Bapak sudah lakukan? Sudah lakukan. Tapi sampai hari ini ya alhamdulillah belum ada realisasinya. Ya, jujur pada hari ini saya ketemu dengan Bapak, mungkin ya bisa membantu kami ya, dalam hal seperti apa yang jelas bahwa bagaimana kami bisa mendapatkan itu penanganan atau apa namanya disebut itu abrasi pantai ya. Nah, jadi pengaman pantai maksudnya seperti itu. Pak Sofyan AR, secara jujur Bapak sudah berapa lama menjabat Kepala Desa Wowah Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka ini? Ya, saya sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun? Sudah 10 tahun. Luar biasa. Membuat proposal permohonan untuk penanganan pengaman pantai ini itu sejak 2008. Sebelum saya jadi Kepala Desa. Sebelum Bapak jadi Kepala Desa, Bapak sudah mengajukan proposal? Betul. Berarti jangan-jangan proposal Bapak juga yang membuat rakyat simpati dengan gerakan Bapak? Nah, itulah mungkin salah satunya. Tapi yang jelas bahwa kami sudah berusaha sejak 2008, mulai dari sebelum saya jadi Kepala Desa, dengan Kepala Desa yang lama itu sudah mengusulkan. Bahkan di RPJMDes kami, setiap tahun kami usulkan. Bahkan di RKP kami juga setiap tahun kami tulis, kami usulkan. Tapi sampai hari ini belum ini. Artinya Bapak tidak henti-hentinya sebelum Bapak terpilih atau mengajukan pencalonan diri sebagai Kepala Desa di Wowah Tamboli ini, dan sampai Bapak terpilih sudah 10 tahun sekarang, Bapak tak henti-hentinya dan penuh kesabaran dan ikhlas melakukan pembuatan proposal demi untuk rakyatnya, begitu Pak? Betul. Jadi gini, bahwa memang dari sejak pertama saya jadi Kepala Desa, sebelum saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, saya sudah menjadikan ini visi misi saya. Oh, makanya PR terberat saya ini adalah ini, ya, adalah pengaman pantai. Jujur, saya ingin bercerita sedikit bahwa pantai kami seperti Bapak tadi ungkap di awal, bahwa kampung kami ini, pantai kami ini 200 meter, bukan 70 meter Pak, 200 meter luasnya. Bahkan di tempat kita ini, bibir pantai ini, kita jalan ini, juga ada jalan, ada pemukiman, ada rumah. Jadi di sini ada jalan, ada jalan. Berarti bukan hanya di sebelah kanan situ ada jalan, tapi di sini juga jalan. Betul. Jadi jalan ini sudah habis tergerus oleh gelombang. Betul, habis tergerus. Setiap tahun, Pak, sekitar 5 meter bahkan sampai 10 meter itu bisa ini. Pak Sofyan AR, saya melihat itu pohon kelapa, coba di zoom ya. Itu pohon kelapa asli. Betul. Apakah yang Bapak maksud itu adalah di situ jalanan atau di situ pemukiman penduduk atau masih mundur ke belakang ada gundukan pasir? Masih mundur ke belakang. Masih mundur ke belakang. Iya.
Jauh sekali ini. Oh, itu yang membuat Bapak sangat prihatin dan sangat rindu kehadiran pemerintah pusat dan provinsi untuk turun tangan membantu rakyat. Jangan sampai rakyat secara tidak langsung tergusur oleh gelombang, tapi bukan digusur oleh pemerintah. Iya, betul. Jadi inilah memang keperhatian kami bahwa dengan semakin digerusnya setiap tahun ini kampung, ya jujur kami bahwa hanya satu-satunya cara yang harus kita ini yang bisa menangani adalah pemerintah pusat. Itu harapan kami di ini. Kenapa Bapak menyebut harus pemerintah pusat? Memang tidak bisa dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Cukup sudah kalau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga sudah. Saya juga sudah bermohon ke Balai Wilayah Sungai 4 provinsi, juga masih ya, sampai hari ini belum ada realisasi. Nah, ini saya pikir untuk lebih Apa yang membuat Bapak dari hasil pendekatannya yang membuat mereka tidak merealisasikan? Apakah karena kewenangannya tidak di provinsi atau di kabupaten, atau memang kewenangan ada di pusat, ada di kementerian? Sepertinya kalau karena ini menyangkut persoalan anggaran. Untuk menangani ini pengaman pantai ini tidak cukup dengan anggaran sedikit. Di atas miliaran itu memang pusat yang ini. Jujur kami sadar kalau kabupaten itu ya tentu mungkin tidak sanggup karena ya bukan pantai kami saja yang ini, masih banyak pantai lagi yang butuh itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ini salah satu bukti yang baru tergerus ini. Sudah satu baris ini, kita akan perlihatkan nanti berapa puluh yang tumbang. Ini dipotong oleh warga karena sudah tumbang, sudah tidak berdaya. Sambil kita melihat, sambil jalan Pak Desa. Nah, inilah contoh abrasi yang sangat luar biasa. Bagaimana nanti kalau rakyat, penduduknya atau rumahnya ini habis akibat abrasi. Baik, lanjut Pak Desa. Ya, betul. Pak Desa tidak mencoba melakukan juga ada community development di perusahaan, ada CSR. Apakah memang CSR tidak cukup dengan perusahaan banyak tambal nikel raksasa di sekitar Bapak? Bahkan mata memandang itu tambal nikel di depan rakyat. Ya. Nah, inilah juga saya cukup sedih karena apa? Kami juga selaku pemerintah desa, kepala desa, tiada henti-hentinya untuk bermohon CSR kepada perusahaan yang ada di depan mata kami. Seperti ya kita sebelah ada perusahaan situ yang cukup terkenal, yaitu PT Ceria, tidak apa-apa saya sebut Pak ya. PT Ceria. Nah, ini kami juga sudah berupaya untuk melakukan sesuatu supaya kami mendapatkan itu hak-hak kami selaku masyarakat yang ada di ini. Jujur saya ingin bercerita sedikit bahwa dampak daripada perusahaan pembangunan bukan pembangunan tapi perusahaan pertambangan yang sebelah itu sangat berdampak dengan masyarakat kami, masyarakat nelayan. 60% sini masyarakat nelayan, pekerjaan nelayan. Saat ini Pak, sebelum ada tambang itu mereka bisa mencari laut itu di bibir-bibir sudah bisa mendapatkan dan bisa menjual. Tapi sekarang kalau tidak melewati berapa mil jauhnya itu, jadi secara tidak langsung ikannya menghilang jauh. Apa yang membuat menghilang Pak Desa? Adanya siklus kapal-kapal lalu lalang itu pemuat kapal tongkang begitu maksudnya? Ya, seperti itu. Pak Desa, mengapa banyak warganya yang juga karena merasa terancam atau pencarian nelayan terpaksa bekerja di Sulawesi Tengah, di Morowali? Padahal di Morowali juga ada tambang nikel. Di depan mata ada perusahaan nikel. Mengapa mereka tidak direkomendasi untuk bekerja di tambang nikel yang dekat di mata Bapak memandang? Ya, inilah juga kita masyarakat kami juga sudah berusaha untuk melamar pekerjaan yang ada depan mata. Namun yang seperti itu tadi bahwa ada beberapa 1-2 orang, selebihnya ini yang 1-2 orang terima, selebihnya lari di Sulawesi Tengah atau di Sulawesi gimana di Sulawesi Selatan pun begitu itu, Bapak Desa, kita melihat bahwa sudah berapa baris pohon kelapa. Nah, ini saya memperlihatkan di depan. Saya perlihatkan di depan ini. Ayo kita mempercepat. Ini mempercepat di. Nah, ini Pak Desa, coba di shoot ini buahnya pohon kelapa. Kalau tadi yang tumbang, siapa tahu pemirsa siapa tahu pemirsa tidak percaya bahwa tumbang akibat abrasi. Nah, ini kita berhenti di titik ini karena sudah maghrib azan memanggil. Nah ini contohnya. Nah, ini akibat abrasi. Nah, coba saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya sengaja memperlihatkan
tayangan ini, liputan ini, karena kenapa? Ini adalah bukti dari abrasi gelombang yang begitu mahadahsyat, digali bahkan akar-akarnya habis oleh kena gerusan gelombang. Tapi pada desa kita yang begitu arid, sebelum mereka mencalonkan diri sudah mengajukan proposal kepada pemerintah. Tapi apa daya, karena anggaran desa tidak mungkin. Yang dana 1 miliar itu tidak diperuntukkan untuk pekerjaan besar, cukup seperti jalan tani, talut, dan lain-lain, atau hanya pengerjaan kecil. Sementara ini membutuhkan puluhan miliar. Pak Desa, ini pertanyaan penutup. Kalau misalnya pemerintah sudah mengeluarkan anggaran kembali ke posisi semula, berarti otomatis penduduk dapat lokasi untuk pemukiman baru. Apakah Bapak perjualbelikan atau Bapak bagikan secara gratis? Ya, jadi gini, ini pertanyaan bagus. Kalau ini memang kami mujur sehingga ini muncul bantuannya untuk membantu penanganan pantai ini supaya kampung kami tidak tergerus itu. Tentu sedikit saya sampaikan bahwa mungkin asas manfaat paling tinggi, ya, paling tinggi kalau dibangun sebuah sebuah apa namanya penahan ombak ya, ya, bukan berbentuk tanggul, tetapi berbentuk apa namanya batu pemecah ombak seperti itu. Itu asas manfaatnya tinggi karena apa? Ya, satu, mungkin bisa dipakai untuk pengaman perahu masyarakat. Kalau manakala itu ombak besar datang atau musim barat itu datang, bisa mengamankan perahu masyarakat. Kedua, bisa menjadi pemukiman warga. Pemukiman warga itu ya biasa seperti dulu memang awal-awalnya itu rumah panggung itu di pinggir pantai, itu akan kembali seperti itu. Dan ini tidak akan diperjualbelikan dan tidak akan pernah mau janji Bapak tidak perjualbelikan. Tidak akan perjualbelikan. Kalau terbukti Pak ada oknum aparat Bapak yang memperjualbelikan atau keluarga Bapak memperjualbelikan, apa sanksinya Bapak? Tentu saya larinya ke saya selaku penanggung jawab. Saya bersiap untuk diproses secara hukum. Atau kalau ada aparatnya Bapak yang melaporkan, berani Bapak laporkan aparat di bawahnya kalau ada yang menjual? Sangat berani saya. Kalau ada masyarakat saya atau aparat saya yang menjual itu lahan-lahan itu yang memang yang sudah saya janjikan kepada masyarakat untuk dibagikan secara gratis. Pertanyaan terakhir Pak Kepala Desa. Kepala Desa Wawah Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Karena ini bisa menjadi tempat wisata. Tidak semua pantai bisa menjadi taman wisata atau tempat wisata. Karena banyak pantai berlumpur tanah. Tapi ini yang kita injak, coba lihat. Ini yang kita injak adalah pasir. Jadi ini bisa menjadi primadona ke depan. Bagaimana misalnya ini Pak, kalau saya melihat dari ini, coba disut. Kalau ini benar-benar pemerintah tanggul kembali posisi semula, maka bisa 3 baris rumah. Bagaimana kalau baris terakhir Pak, Bapak menjadikan homestay, tempat rumah singgah, bisa turis datang ke sini untuk singgah sambil menikmati indahnya lautan, sambil menikmati tambang-tambang ada di sebelah kiri kita. Bapak bagaimana bisa gagas? Baris pertama, baris kedua Bapak bagikan kepada rakyat. Baris di tengahnya adalah jalanan. Yang terakhir baris di bibir adalah homestay, adalah rumah untuk tempat stay, tempat untuk piknik, tempat untuk mancing, tempat untuk wisata, tempat untuk nginap dan lain sebagainya, demi untuk memasukkan APBD di Desa Wawah Tamboli. Semakin sejahtera dengan APBD atau banyak turis yang masuk. Apa tanggapannya? Itu jujur ide bagus. Justru yang seperti inilah yang kami butuhkan. Jujur kami dengan adanya kewaspadaan kami terhadap bencana ini, bencana angin barat maupun ombak besar, sehingga kami tidak bisa berpikir bila mana suatu saat ini terjadi sesuatu, ada pengaman ombak, pengaman abrasi, pengaman pantai kami terjadi, itu dibangun tentu saja pemikiran kami untuk menjadikan masyarakat kami untuk jauh-jauh lebih sejahtera. Saya yakin insya Allah akan terjadi itu. Baik, Pak Desa, saya mau wawancarai Pak Ketua BPD-nya terakhir saja. Satu pertanyaan Pak Ketua BPD. Pak Ketua, sejak tadi saya melihat Bapak mengawal dalam wawancara saya, kepala desa, seluruh kepala dusunnya hadir, bahkan ibu-ibu. Apa yang membuat Bapak sangat setia dengan kepala desanya? Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih bahwa kepedulian Bapak Kepala Desa kami ini memang sudah jauh sebelumnya itu merencanakan ada sebuah tanggul. Kemarin sempat di 2020 dianggarkan itu pemecah ombak, tapi karena ada COVID maka dananya itu dialihkan ke
BLT. Ya, bantuan langsung tunai ke masyarakat. Itu berkat kepedulian kepala desa di kampung kita ini. Hanya cuma karena ada COVID, maka pemecah ombak tidak dilaksanakan, larinya ke COVID. Itulah hebatnya kepala desa kami merencanakan sudah jauh-jauh sebelumnya adalah diadakan tanggul, kemarin diadakan juga pemecah ombak. Namun karena dananya dilarikan ke COVID, maka itu tidak sempat lagi dibangun. Dan kami pun berterima kasih kepada Bapak ya supaya kami mendapat bantuan dari pusat untuk diadakan pemecah ombak atau tanggul di desa Watamboli kami ini. Terima kasih. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45. Sampai maghrib kita didampingi, ini sudah panggilan azan didampingi oleh Bapak Desa, Ketua BPD dan seluruh kepala dusun. Tapi sekarang sudah pulang karena sudah panggilan azan. Allah sudah memanggil di masjidnya melalui menara. Maka pada hari ini kami bangga bisa menggali lebih dalam terhadap kepala desa kita, kepala desa yang sangat bijaksana, kepala desa yang merakyat, kepala desa yang mendengar suara rakyat. Benar-benar suara rakyat didengar. Karena sebelum mereka terpilih pun mereka sudah melakukan proposal untuk pembangunan pemecah ombak dan termasuk tanggul supaya kembali penduduk bisa ratusan bahkan ribuan bisa penduduk kembali bermukim di tempat ini, tidak terhambur di tempat di mana-mana. Billahi taufiq wal hidayah, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.